Ini saya juga tidak terlalu terlihat. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya. Semoga acara ini bisa lancar dan sukses. Karena menurut saya ini acara yang penting bagi mahasiswa. Kenapa? Karena di sini akan adanya perubahan dari kurikulum lama ke kurikulum baru. Jadi nanti saya yakin karena ini perubahannya enggak 5 tahun, dalam arti begini, enggak setiap tahun mahasiswa mengalami hal seperti ini. Beda seperti kayak kegiatan yang lain ya. Kalau kurikulum ini enggak, saya yakin setiap mahasiswa paling 1 kali seumur hidupnya dia akan mengalami ini. Jadi nanti mungkin ada beberapa mahasiswa yang agak bingung nanti, karena kan ada konversi, nanti loh mata kuliahnya kok hilang, loh mata kuliah ini kok ada, gimana nasib saya, gimana nilai saya, itu pasti akan pertanyaan. Saya pernah mengalami seperti ini juga. Nanti akan ada SKS yang bertambah, SKS yang berkurang, waduh nanti kuliah saya nambah, dan sebagainya. Nah itu kerumitan yang kami alami dalam menyusun kurikulum ini. Jadi kami mencari bagaimana solusinya agar mahasiswa diuntungkan. Karena nanti kalau tidak diuntungkan, kami juga yang akan kesulitan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, jadi perubahan kurikulum itu adalah suatu tuntutan. Karena kan kita setiap tahun atau 5 tahun sekali kan mengalami perubahan kondisi. Jadi 5 tahun yang lalu seperti ini, trennya seperti ini, sekarang trennya berubah lagi, misalnya sekarang ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Jadi untuk proses perubahan kurikulum ini kita seharusnya sudah selesai tahun kemarin. Kita sebenarnya tahun kemarin sudah selesai. Kemudian sudah kita sesuaikan dengan BKSTM. Jadi ada namanya Badan untuk Standarisasi Jurusan Teknik Mesin, itu namanya BKSTM. Kita sesuaikan dengan standar BKSTM, sudah oke, fix. Ternyata ada tambahan lagi namanya Merdeka Belajar. Dengan tuntutan 84 SKS inti, 60 SKS itu SKS yang bisa dikonversikan sebagai Merdeka Belajar. Oke, sudah fix, final, tahu-tahu muncul lagi internasional, ya, kurikulum internasional. Berubah lagi, jadi kita berubah lagi sesuaikan dengan kurikulum internasional. Yang awalnya itu tidak terbentur SKS, sekarang ada kewajiban minimal 20% SKS itu harus berbasis ilmu dasar, berubah lagi. Jadi kita perlu waktu hampir 1 tahun untuk melakukan perubahan kurikulum menyesuaikan kondisi. Karena ada tuntutan ya, jadi kita harus menyesuaikan kondisi, ada tuntutan kita berubah lagi. Ya ini sebenarnya dan akhirnya kita harus melakukan ini, karena kalau tidak melakukan nanti kita akan tertinggal. Jadi kita harus 2020 itu harus berubah. Dan kita sudah molor sampai 2021, yang untungnya angkatan 20 sudah mengikuti kurikulum baru. Yang belum ini adalah angkatan 19 ke atas. Nah, kurikulum sedangkan berdasarkan keputusan dekan kemarin, kita diskusi dengan dekan, WD1 dan Sekjur, bahwa kurikulum yang berlaku itu hanya 1, jadi tidak boleh 2. Akhirnya yang berlaku kita ambil keputusan yang 2020 kita lakukan, yang 2015 tidak berlaku lagi. Sehingga perlu ada ekivalensi. Makanya itu kita coba sosialisasikan, nanti setelah itu kita diskusikan. Jadi agenda hari ini adalah pertama sosialisasi kurikulum, terus setelah itu ekivalensi, terus berikutnya nanti tanya jawab, setelah itu lain-lain, misalnya ada tanyakan apa yang berhubungan dengan kurikulum atau kegiatan yang lain di prodi, monggo, tapi jangan terlalu lama ya, karena kita juga, nanti saya jam 2:30 juga ada rapat dengan dekan. Jadi yang pertama coba saya perkenalkan dulu 2015 ya, kurikulum 2015. Ini ya, sudah terlihat ya. Jadi ini kurikulum yang kemarin. Ya, kurikulum yang kemarin ini kita berbasis BKSTM. Jadi di sini ilmu dasarnya sedikit, ini cuma berapa SKS sih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 SKS. Kalau yang dulu itu ada 10 SKS untuk ilmu dasar,
sekarang 20 SKS. Jadi ada peningkatan di ilmu dasar, sehingga beberapa mata kuliah di sini kita rombak di sini. Terus juga praktikum yang dulu itu hanya 50 menit sekali pertemuan, sekarang 150 menit. Sehingga jumlah SKS-nya menjadi turun, yang jadi 4 menjadi 1. Terus juga untuk contoh ini misalnya untuk mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini dulu kita wajibkan pilihannya. Kita wajibkan pilihannya, misalnya ini kita kunci 6 mata kuliah atau 12 SKS, sekarang kita bebaskan karena memang kita sekarang kurikulum merdeka ya, jadi mahasiswa itu merdeka, boleh mengambil mata kuliah apapun di sini. Juga praktikum dulu kita kunci ya, praktikum setiap bidang, sekarang kita bebaskan dan kita munculkan mata kuliahnya. Terus ini ada beberapa mata kuliah yang kita ganti di sini. Seperti misalnya komprehensif sudah kita hilangkan dan mata kuliah lain sudah kita ganti yang kita sesuaikan dengan standar. Nah, kita sekarang fokus, jadi kita karena sudah akreditasi A, ada tuntutan dari rektorat bahwa kita harus meningkat menjadi internasional. Nah, kemarin kita kebingungan apakah internasional pakai IAB yang general atau yang profesional. Itu dan juga ada lagi namanya AKAS ya, bukan AKAS asri ya. Kalau kalian biasa numpak bis itu ada AKAS namanya. Nah, setelah kita berpikir cukup lama dan kita diskusikan, kita akhirnya mengambil kurikulum internasional berbasis IAB profesional. Sehingga ada perubahan lagi di kurikulumnya. Jadi ini yang kemarin ya, ini yang kalian sebagian besar ambil. Nanti kita akan berubah di sini, tetap bidangnya tetap, ada manufaktur, material, KE, dan desain itu tetap, karena mesin ya itu, namanya mesin ya itu, ada 4 bidang itu. Sekarang saya coba munculkan kurikulum yang baru. Nih, udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Pak. Ya, oke. Nah, ini kurikulum yang baru. Mungkin ada sebagian sudah tahu, tapi sebagian juga belum tahu. Ini saya buka tanya jawab nanti, jadi biar kalian paham dulu. Kalau masih belum paham, bisa ditanyakan. Jadi kurikulum ini berbasis BKSTM, dan OBE. Nah, dan juga kita mengakomodasi permintaan dari Dikti bahwa untuk Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini 84 SKS itu inti, yang 20 SKS itu ilmu dasar. Juga harus ada ilmu sepanjang hayat dan ilmu yang berbasis kearifan lokal. Nah itu, jadi kita memasukkan beberapa mata kuliah di sini yang mewadahi itu, sehingga ada beberapa mata kuliah yang kita ganti, terutama yang ini pilihan juga kita ganti ya, jadi banyak yang kita ganti. Contohnya ini nggak ada perubahan di sini, cuman yang tanda bintang ini harus ada praktikum, karena permintaannya standar BKSTM itu harus ada praktikum. Sehingga di sini misalnya ilmu bahan nanti ada praktikum, Mekflu ada praktikum, Tirmu ada praktikum, Perpan ada praktikum, MKI ada praktikum ya. Terus fisika, kimia, fisika ini ada praktikum, Metnum ini ada praktikum, statistik ada praktikum, terus juga ada tambahan mata kuliah pengering di sini sebagai kearifan lokal dan juga ada ilmu hayat. Dan juga ada namanya capstone design. Jadi itu ya beberapa mata kuliah pilihan. Nanti juga teknik TTL juga harus ada, teknik tenaga listrik, itu ya. Sehingga ada beberapa pengurangan gas dan sebagainya. Ini ada mekanika getaran, juga ada praktikum. Terus yang berubah juga ini pilihan. Jadi mata kuliah pilihan dulu diwajibkan 12 SKS ya. Nah, sekarang yang diwajibkan hanya 6 SKS. Yang diwajibkan misalnya ngambil manufaktur itu hanya 6 SKS kita wajibkan. Yang sisanya bebas pilihannya. Ini mata kuliah pilihan ada di bawah. Misalnya material
bisa milih 6 mata kuliah di sini. Salah satu dari 2 dari yang 3 wajib, yang 2 itu bebas. Dalam arti begini, kamu yang 2 itu bisa milih KE, bisa milih manufaktur, bisa milih desain. Yang kira-kiranya ada hubungannya dengan skripsi, diutamakan itu ya. Jadi kalau bisa mahasiswa pola pikirnya itu jangan bermain dapat ijazah. Ya, karena kalian kuliah S1 itu seumur hidup sekali. Daripada nanti menyesal, lebih baik berusaha dulu lah, agak sedikit keras. Jadi kalau bisa, benar-benar kuliah. Jadi dipilih misalnya material, dia penelitian sel surya. Jadi diambil aja 3 mata kuliah wajib, yang 2 misalnya ngambil dari KE 1, manufaktur 1. Itu nggak apa-apa, misalnya energi surya, sama yang satu apa, misalnya molding atau optimasi manufaktur, atau misalnya ini elemen hingga, ya, atau teknik kendaraan, itu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi perbedaan di situ. Itu permintaan dari Merdeka Belajar di situ. Jadi mahasiswa harus merdeka dalam pilihan. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya tentang pembidangan, biar nanti kita diskusikan lagi agenda berikutnya ya dengan Pak Mas Alif ya. Jadi ya, untuk Pak, sementara siap, ini kita perkenalkan dulu. Ini ya, jadi sekarang seperti ini, terus ini juga ada praktikum. Rata-rata praktikum sekarang 1 SKS, paling banyak 2 SKS. Karena 1 SKS itu setara dengan 150 menit. Ya kalau dulu kan 50 menit, sekarang 150 menit. Jadi 1 SKS sudah 150 menit atau hampir 3 jam. Itu cukup lama. Kalian 3 jam di situ, paling kebanyakan jagongan, ngopi, atau dan sebagainya. Ini saya jelaskan, ini ada capstone design ya. Ini sebenarnya mata kuliah kayak perancangan ini. Kalau saya kuliah dulu namanya perancangan elemen mesin. Jadi capstone design ini tidak ada perkuliahan, tidak ada kuliah tatap muka. Hampir kayak praktikum. Jadi kalian nanti ngadep dosen, kalian nanti dikasih tugas, misalnya merancang poros. Nah, itu rancang poros nanti akan ini individu ya tugasnya. Nanti kalian mulai gambar mesin, gambar teknik, gambar mesin, perancang gimana. Nanti konsultasi ke dosen, nanti dapat kitir, apa kitir itu namanya ya, form, dapat nilai, nanti masukkan sama dosen masing-masing ya. Itu capstone design. Ini tidak ada tatap muka. Apalagi, ya itu aja. Mungkin ada tanyakan untuk mata kuliah yang baru. Mungkin Liv, ada tanyakan Liv atau moderator? Jelas ya? Jelas, Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Oke, ini ya untuk mata kuliah barunya ini total sama 144 SKS. Cuman di sini ada tambahan di ilmu dasar. Terus ini saya ke berikutnya, ini ke konversinya dulu. Ini sudah bisa dilihat ya? bisa, Pak. Udah, Pak. Ya. Jadi nanti ini yang 2015, ini yang 2020. Jadi nanti ini akan ada konversinya, misalnya program komputer dan teknologi informasi itu nanti dikonversikan menjadi teknologi informasi. Nanti kan di sini ada nilai ya, ada nilainya di sini. Misalnya dapat A sama B, nanti di sini nilainya berarti AB, ya. Misalnya AA, berarti sini dapat A, gitu ya. Nanti ada programnya di situ. Ini fisika, ini menjadi fisika 1 sama praktikum fisika. Termo ini menjadi termo menjadi 4 SKS ya, jadi 2 SK menjadi 4 SKS. Terus ini rekayasa dan praktikum perancangan ini menjadi capstone design. Terus ini sama semua, yang saya kuning-kuning yang berbeda. Ini dulu ada namanya dasar mekanika fluida menjadi mekanika fluida dan perpindahan panas. Terus ada pengukuran, jadi saya konversikan ke fisika. Mesin-mesin fluida menjadi ini ya, mesin konversi energi.
Terus renewable energy menjadi energi terbarukan, matematika teknik menjadi matematika teknik 1 dan 2. Terus praktikum ini menjadi ini ya. Terus getaran mekanik menjadi ada praktikumnya di sini. Terus untuk mata kuliah pilihan material misalnya, kalau sudah ngambil praktikum Karmat, ini menjadi ini praktikum pengecoran, pengelasan, perlakuan panas. Ini semua nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Ini mata kuliah baru ya. Ini kan pilihan ya, nggak perlu kalian ambil loh. Ini pilihan. Ini sama juga, misalnya kalian sudah pernah ngambil simulasi, nanti setara dengan ini ya. Terus ini metode numerik, ini juga ada praktikumnya, statistik juga, ini instrumen kendali lah, ini TTL ini, saya perbaiki ya. Ini praktikum instrumen kendali, ini ke TTL. Ya, jadi ini ada pengurangan SKS ya. Ini ada penambahan misalnya evaluasi komprehensif, ini menjadi ilmu hayat. Yang jelas semua mata kuliah kalian yang tempuh, itu sudah dikonversikan. Nanti yang jadi masalah adalah misalnya kalian belum menempuh statistik, ya. Statistik kan 2 SKS, menjadi sekarang 3 SKS, gitu loh. Misalnya metode numerik belum menempuh, kan 3 SKS jadi 4 SKS. Berarti kan SKS kalian nambah. Paham maksud saya? Paham. Paham, Pak. Yang ini kalian untung, misalnya 4 SKS jadi 3 SKS ya, nggak nambah SKS-nya. Nah, ini nambah, misalnya dari getaran mekanik dari 2 menjadi 3. Ini menjadi 3, seterusnya gitu. Ini 2 menjadi 4. Kalau kalian belum nempuh, otomatis SKS kalian di atas 144 nanti. Ya, kalau sudah nempuh, nggak ada masalah. Misalnya tinggal skripsi, ya sudah, nggak ada masalah. Ini SK-nya berkurang tapi, dari 6 menjadi 5. Prariset dari 2 menjadi 1. Pak Udin, Ya. untuk ilmu hayatnya belum dikasih warna, Pak. Oh iya, ya. Oke Pak itu. Oke. Ya. Lainnya sama ini ya. KP dari 2 SKS menjadi 1 SKS. Lainnya cenderungnya sama sih, nggak ada perubahan yang signifikan. Oke, jelas tentang ini? Gimana, ada yang tanyakan? Ini misalnya praktikum ini, misalnya, Pak, saya sudah nempuh rekayasa ke teknik mesinan, tapi saya belum nempuh perancangan, Pak. Berarti kalian harus ngambil capstone design. Ngerti? Ngerti, Pak. Pak, saya... Lah ini kan nggak ada masalah. Kalau ini nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ini misalnya, ya, Pak, saya sudah nempuh instrumen kendali, tapi saya belum praktikum, ya, kan instrumen kendali sama ya, ya berarti kalian ngambil TTL. Oke, Pak, saya belum nempuh komprehensif, berarti kalian ngambil ilmu hayat, gitu ya. Itu, Ya, itu Pak. aja sih. Kalau lainnya nggak ada masalah sih. Mungkin ini apa? Inilah. Misalnya sudah nempuh rekayasa ke teknik mesinan tapi belum perancangan. Berarti kalian harus ngambil capstone design. Itu. Ya. Kalau misalkan yang itu, yang rekayasa, Permisi, Mas. yang rekayasa ke teknik mesinan ya,
eh, terus praktikum perancangan elemen mesinnya itu misalnya nggak lulus gitu Pak Udin, dapat nilai D atau misalkan dia mau E ya, dapat E ya. Nah itu bagaimana Pak? Berarti nanti dia harus ngambil capstone design Pak. Iya, harus ngambil capstone design. Karena kan ini nilainya nggak ada ini. Ini kan nggak ada dia nilainya. Oke. Kalau nggak ada kan nanti SKS-nya kurang. Yang di sini kurang. Jadi dia harus ngambil mata kuliah capstone design. Gitu Pak Anton mungkin. Iya Pak. Enggak Pak, dilanjut. Ya, mungkin ada tanyakan lagi mahasiswa. Nanti ini pasti ribet pasti. Lo apa iki anu lo apa lah itu loh. Saya itu nggak mau ribet di belakang. Jadi kalau ada ribet di belakang, nggak saya tanggepi. Mungkin lift atau sana lift, tak gitu kan aja. Ya Pak, nanti biar saya bantu Pak. Soalnya mahasiswamu akeh lift, 400 ini lift. Ini yang datang cuma 100, seperempat. Yang 300 ini nanti akan, "Bro, aku rak nambah ruwet wis, pusing dasku." Ini saya sudah 2 malam ini ngurusi ini gimana caranya supaya mahasiswa tidak rugi. Makanya saya bikin di sini kayak gini. Cuman yang ini yang memang agak sulit ini. Ini kan perancangan konversi kan kemana juga saya sulit. Sama yang ini ya. Ini kan satu set. Udah itu aja. Lainnya nggak ada masalah. Pak Udin. Ya, monggo Pak Ton. Ini saya Pak, mahasiswanya. Iya. Siapa? Sebut nama lah biar saya tahu. Nama saya Iwan Pak, angkatan 2014, tapi alih jenjang di angkatan 2019. Oh ya. Mohon maaf, permisi Mas. Untuk sesi tanya jawab nanti ada sendiri di akhir pemaparan. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Oke. Oh iya, oke. Kalau gitu Bu Ratna. Ya, Pak. Mbak Ratna. Ya. Oke ya. Nanti tolong dicatat ya pertanyaannya. Oke lah. Ini ini yang tentang ini. Kemudian saya lanjut ke ini. Ini sementara ya, sementara. Nanti akan kami perbaiki lagi. Soalnya ada perubahan di sini. Ada perubahan konversi mata kuliahnya. Ini kemarin ada beberapa dosen yang tidak sepakat tentang konversi. Jadi ada beberapa dosen tidak sepakat tentang konversinya, akhirnya perlu saya perbaiki lagi. Ini contohnya kan seperti ini ya, konversi awal. Jadi kalau dia belum kuliah praktikum fisika, dia harus ngambil. Kan masih rugi toh. Lek sing tinggal skripsi mosok sik praktikum, kan ku alif ra mencak-mencak iki malian. Jadi ini ada beberapa konversi yang saya perbaiki lagi. Ini contohnya ya, kalau kalian belum pernah ngambil praktikum fisika, berarti kalian harus ngambil. Kasihan yang sudah skripsi nanti otomatis sip praktikum gitu loh. Ini ada berapa perlu saya perbaiki. Misalnya belum ngambil pemodelan manufaktur harus ngambil karena di hijau di sini nggak ada. Yang di 2015 kan nggak ada. Ini mata kuliah nggak ada ini. Ya, jadi otomatis ini perlu ada perbaikan. Ini adalah nanti kalian menggunakan ini, ya, menggunakan apa namanya ini, Google ya, Google apalah ini, saya lupa Google Form apa ya. Jadi kalian menggunakan ini mudah sekali. Nanti ini akan saya share ke Mas Alif. Ya, nanti Mas Alif. Jadi nanti Mas Alif akan dikeroyok, dibagi Alif ya, jangan kamu aja ya. Nanti senternya saya nggak tahu. Nanti Alif lah yang ngatur. Nanti saya kasihkan ke Mas Alif yang sudah saya perbaiki. Jadi ini kurikulum 2020. Ya. Ini nggak usah kalian otak-atik. Di sheet 1 nggak usah diotak-atik. Ini sudah final. Jangan kalian sentuh ini ya. Ini jangan kalian sentuh. Terus nanti kalian sentuh di ekivalensi. Yang kalian sentuh itu hanya mata kuliah yang di sebelah kiri. Ya, yang 2015. Kalian hanya tinggal ngisi angka di sini. Misalnya fisika A, nanti otomatis muncul di sini A. Ya. Kimia AB nanti akan muncul di sebelah kanan dan seterusnya begini. Kalian hanya mengisi nilai ini. Ini hanya ini. Hanya kamu isi ini, nanti akan muncul di sini. Ya.
Mata kuliah jangan di-OT. Intinya mata kuliah jangan disentuh. Biar tidak bermasalah nanti. Kalau nanti bermasalah, repot mana, masalahnya bukan sedikit. Ada sekitar ratusan mahasiswa itu loh. Kalau cuma 10 sih, sama Alif diajak ke Holik selesai ini. Tapi kalau 400, wah, pusing. Ya, 400 anggap aja 10% yang bermasalah kan itu wajar ya. 10% 40 yang bermasalah. Itu umeke gak mari seminggu. Nah, jadi ini agak rumit. Jadi jangan di-OT mata kuliah. Yang kamu OT itu yang kalian sentuh hanya nilai. Nanti ini misalnya praktikum karakter material, ini A, otomatis ke kanan ini A semua. Misalnya ini dibagi ya. Misalnya AB, dia kalau di sini. Mungkin ada ya nanti ya, ada programnya. Misalnya A sama B, nanti di sini langsung AB. Gitu ya nilainya. Misalnya nanti AB sama C, nanti di sini langsung berubah jadi apalah. Jadi langsung berubah di sini ya. Jadi yang ini jangan kamu sentuh, ini software. Kamu sentuh, kamu utak-atik, ruwet nanti ya. Yang kalian sentuh hanya nilai di sini. Nah, oke. Ini cara ngisinya. Nanti akhirnya muncul rekap di sini. Muncul rekap. Nanti rekapnya akan misalnya contoh Hilman, karena yang kemarin ngejakan Hilman. Nggak tahu Hilman ada nggak di sini ya. Nah ini, angkatan 17. Jadi nanti CIP ini ditutupi aja lah. Nah nanti muncul di sini langsung ketemu. Lah ini misalnya mata kuliah ini sudah telah ditempuh. Terus ini mata kuliah yang belum ditempuh misalnya. Belum ditempuh. Oke. Nah, ini berarti kalian nanti semester depan ini yang harus ditempuh mata kuliahnya. Total berapa SKS ya? Nanti harus muncul sini SKS-nya. Jadi kalian semester depan harus menempuh mata kuliah ini semua. Ya, nanti disahkan oleh ini Pak Kajur ya. Ini Pak Kajur saja. Nanti saya paraf di sini. Nanti Pak Kajur yang tanda tangan dan Pak Dekan tanda tangan. Nanti kita serahkan ke UPTTI. Jadi kalian nanti di sisternya nanti akan berubah mata kuliahnya. Nanti KRS kan tanggal 23 Agustus ya, masih ada waktu lah. Itu tentang programnya. Oke, itu aja mungkin. Oke, selanjutnya cara selanjutnya Bu Ratna, monggo Mbak. Terima kasih kepada Pak Salahuddin atas penyampaian materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab untuk mahasiswa yang ingin bertanya, diharapkan mengetik tanya pada kolom chat dan menunggu pembawa acara mempersilahkan. Sesi tanya jawab dibuka. Dari kolom chat ada Saudara Helmi Ardiawan, mungkin langsung saja untuk pertanyaannya. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya. Pak Udin, Ya. saya Ardiawan 518 19 10 10 10 64 izin bertanya. Angkatan berapa kamu? 2019. 2018, Pak. Oh, 18. Koncone Alif ini. Ya, silakan. Tadi kan evaluasi komprehensif diganti sama ilmu hayat, Pak. Mungkin bisa dijelaskan intinya saja tentang ilmu hayat itu bagaimana, Pak? Secara garis besarnya saja, Pak. Oh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kan Bapak bilang KRS tanggal 23 Agustus itu terakhir, Pak. Mungkin masih ada waktu. Itu maksudnya gimana, Pak? Kita harus nyetor hasil ekivalensi tadi ke UPTTI sebelum tanggal 23 Agustus, Pak. Sekian, terima kasih.
Ya, Eh, oke. Hah? Oh ya, Oke, langsung moderator. ya. Terima kasih kepada Mas Helmi Ardiawan. Ini untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau ditampung dulu, Pak Udin? Langsung dijawab aja. Kalau enggak gitu lupa saya. Oke, Jangan lupa dipersilakan. dicatat ya, Mbak Ratna ya. Biar nanti Oke. kalau saya lupa diingatkan. Yang pertama tentang ilmu hayat. Ya. Jadi jadi kita maksudnya OBE itu dia minta supaya ada ilmu sepanjang hayat. Jadi sepanjang hayat yang kalian ketahui, misalnya apa ya? Pak Edo nih yang paham ini. Sama kemarin Pak Edo kayaknya ngomong. Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya Pak Edo, jawaban Pak Edo. Jadi ilmu hayat ini ilmu yang berhubungan dengan perilaku biologis ya. Contohnya bakteri, kemudian virus. Istilahnya itu filsafat yang didapati dari makhluk hidup. Misalkan rangka. Ya, rangka kita, tengkorak kita, lengan-lengan kita itu kan persendian. Nah, sebenarnya itu merupakan unsur-unsur yang ada di mekatronika sebagai cikal bakalnya ya, awal mulanya itu. Jadi seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Seperti tekanan kapal selam itu ya, itu dia berfilosofinya dari ikan paus. Jadi itu yang hal-hal seperti itu yang mau diaplikasikan di dalam teknologi. Gitu Pak Udin. Oke, terima kasih Pak Edo. Jadi intinya ilmu hayat itu ilmu yang berhubungan dengan biologi, ya. Jadi kita harus memasukkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan biologi ke teknik mesin. Itu mungkin dasarnya. Nanti untuk RPS-nya dan sebagainya itu belum selesai. Ya semoga aja nanti bisa kita selesaikan. Karena ilmu bagi kita itu ilmu baru. Saya juga kuliah S1 dulu nggak dapat ilmu hayat. Ya. Untuk yang kedua, Hilmi sudah jelas, Mas Hilmi. Oke. Untuk yang kedua tadi, apa tadi Mbak Ratna? Untuk yang kedua itu proses input data equivalency gitu, Pak. Jadi yang pertama, kalian harus minta KRS apa namanya? Transkrip nilai itu sudah ditunggu sama Mbak Lima, ya, sama Mbak Lima ditunggu. Jadi kalian minta transkrip nilai sebagai acuan kamu dan acuan nanti dosen. Jadi transkrip nilai itu nanti kamu setelah dapat transkrip nilai, kalian nanti ngisi yang Excel tadi, yang saya jelaskan Excel. Yang kalian isi hanya nilainya saja sesuai dengan transkrip. Ya, nanti diisi di situ. Misalnya A atau B apa nanti otomatis akan muncul di kanan. Setelah diisi semua, nanti konsultasi ke masing-masing dosen yang sudah saya tentukan. Nanti Mas Alif bisa dibantu ya, nanti dosennya siapa aja. Misalnya angkatan 19 nomor 1 sampai nomor 84 itu ke siapa? Ke dosen pembimbingnya siapa? Nanti di situ konsultasikan. Kalau dosennya sudah ACC, nanti bentuk ACC-nya bagaimana ya enaknya? Karena ini online ya, bukan offline. Nanti tolong diatur ya Mas Alif ya. Bentuk ACC-nya Iya, Pak. dalam arti dosen itu sudah oke, itu bentuknya seperti apa? Apa ada paraf, apa tanda tangan online, atau nanti langsung setor ke Mas Alif sebagai kolektor, dosennya yang setor gitu. Ya, Jadi siap, Pak. bukan mahasiswa yang setor ya. Jadi dosennya yang setor ke Mas Alif atau gimana nanti kita rundingkan, nanti kan ada waktu seminggu itu ya. Yang enak gimana. Nah setelah itu nanti sama Mas Alif tolong direkap. Jadi mahasiswa ABCD itu nempuh mata kuliah apa aja. Ya berdasarkan itu nanti Mas Alif bisa dengan kita atau nanti mungkin ada ini saya belum masih belum saya rapatkan ini untuk mekanismenya. Mungkin Pak Edo ada tambahan atau Pak Anton masalah ini pengesahannya dosen ini loh. Enaknya gimana? Soalnya kalau diserahkan mahasiswa takutnya saya berubah lagi nih. Itu harus final. Nah, dari dosen pembimbing itu final, terus nanti saya serahkan ke bagian akademik, ke WD1. Ya. Tapi dalam bentuk surat.
Jadi nomor misalnya alif, nomor sekian, mata kuliahnya apa, A, B, C, D. Ya. Jadi nanti saya serahkan ke WD1, WD1 ke Bu Nunuk ke UPTTI. Ya. Jadi nanti itu otomatis di sister sudah berubah. Yang kalian ceklik-ceklik itu sudah berubah. Yang saya belum tahu mekanisme dari dosen pembimbing nanti ke WD1. Itu mungkin Pak Edo gimana? Atau nanti kita tunggu ya? Kita rapatkan dulu ya Pak Edo. Iya Pak, siap Pak. Ya udah. Ya Pak, nanti kita rapatkan dulu dengan Bapak pembimbing enaknya bagaimana. Yang jelas nanti yang ngoleksi ke itu nanti tolong dibantu ya oleh Mas Iya, Alif ya. himpunan Pak. Iya Biar Pak, cepat siap ya. Pak. Nanti setelah itu kita serahkan ke WD1. Setelah disahkan oleh pembimbing, saya, Kajur, dan Dekan. Karena ini kan terkait dengan mata kuliah yang kalian tempuh. Itu mungkin, Mas Hilmi. Sudah jelas, Mas Hilmi? Sudah Pak, baik terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Salahuddin. Selanjutnya ini penanya kedua dari Saudara Iwan. Mungkin bisa langsung saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Rena. Jadi gini Pak Udin, saya kan dari angkatan 2014 dan ahli jenjang di 2019. Untuk ekivalensinya itu kemarin saya sudah nempuh dasar mekanika fluida dan perpindahan panas di kurikulum 2015. Pada semester kemarin saya sudah nempuh di mata kuliah dasar mekanika, Pak. Jadi untuk nilai perpindahan panas itu langsung ngambil dari kurikulum yang 2015 apa gimana, Pak? Terima kasih. Bagaimana Pak Udin? Mungkin bisa langsung dijawab. Speakernya Pak Udin, mic masih mute. Mikrofonnya Pak Udin. Oh iya, Mak. Belum makan siang ini. Alif ini enggak nyiapkan makan siang ini. Loh. Saya juga belum makan, Pak. Mas Iwan, halo? Iya, Pak. Ini ya, betul. Mata Iya, Pak. kuliahmu. Ya. Yuk. Ya. Iya, Pak. Nah, Mas Iwan kan sudah nempuh ini kan, 4 Iya. SKS ya. Oke, paham? Iya, Pak. Otomatis nanti mata kuliah nanti ngisinya di sini. Ya, misalnya dapat A, otomatis nanti Mekflu sama Perpan itu A. Mas Iwan, Gini, Pak. gimana? Saya sudah nempuh yang dasar mekanika fluida dan perpindahan panas. Dan juga telah nempuh mekanika fluida, Pak. Ya enggak apa-apa. Di perpindahan panasnya itu apa Sisi harus mekanika fluida. Mana mekanika fluida? Sepertinya kalau begitu Pak Udin, jadi yang apa mekanika fluidanya ya tidak terekivalensi, jadi pilihan sudah terpenuhi dua-duanya. Mana Jadi si Iwan, mekanika fluida di mana ya di sini ya? ini loh Pak. 2015. Ya. Mana ini loh, ada? Pak. Iwan ini kan sudah ambil Ya. dasar mekanika fluida dan perpindahan panas. Ya. Konversinya kan mekanika fluida. Nah, si Iwan ini baik yang kiri maupun yang kanan itu sudah nempuh. Nah, kalau seperti itu kan perhitungannya kan ya pilihan toh, Pak. Hanya satu aja kan. Enggak, maksud saya gini. Yang 2015 mekanika fluida itu mana? Kok enggak ada di sini? Semester berapa ya? Dasar Adanya mekanika mesin-mesin fluida. 2000. Mesin-mesin fluida ini ada. Mohon maaf, Pak. Sama seperti kata Pak Edo barusan itu, Pak. Ya. Jadi kamu pakai kurikulum 2015, 2010 ya? Saya 2014, Pak. Cuman
tahun 2015 sudah ganti lagi, Pak. Sudah ngikutin yang 2015. Bukan, kamu kan alih jenis toh. Iya, Pak. Ya. Jadi kan yang D3-mu kan hilang sudah. Kamu kan pakai mata kuliah baru. Iya, Pak. Paham? Kan sudah dikonversikan ke situ. Iya, Pak. Ya, berarti yang kan kamu sudah ada konversi baru. Yang harus ditempuh apa aja, ya? Iya, Pak. Paham? Yang mekanika fluida ini kamu tempuh sebelum kamu ekivalensi toh? Sebelum alih jenis toh? Setelah, Pak. Soalnya di mana di waktu KRS-an itu, Pak, kan saya dasar mekanika fluida dan perpindahan panas dapat nilai jelek, Pak. Mau saya ulang gitu, Pak. Oh, baru kamu ngambil? Iya, mekanika fluida baru semester kemarin yang ngambil, Pak. Oh, kamu kok bisa ngambil yang 20? Kan itu untuk angkatan 20. Sementara yang dasar mekanika fluida dan perpindahan panas saya dapat jelek, Pak. Bukan, gini loh. Mekanik ini yang kanan, ini kan untuk angkatan 2020, bukan untuk kamu. Paham? Kamu kok bisa ngambil mata kuliah angkatan 2020? Kemarin gini, Pak, konsultasi sama Pak Dikdo. Saya tanya apakah dasar mekanika fluida dan perpindahan panas itu sudah ganti mata kuliah. Soalnya di KRS-an itu enggak ada, Pak. Oh, di KRS semester kemarin nggak ada? Nggak Dasar ada, mata kuliah ini nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada semester kemarin? Nggak muncul? Nggak muncul, Pak. Jadi yang dimunculkan mekanika fluida aja? Iya, Pak. Ya berarti sudah, kamu harus Pak. ambil perpindahan panas. Ya. Ya ini kan sudah hilang otomatis. Paham? Ya. Jadi yang mekanika fluid ini yang 2015 ini hilang. Wis Laku. hilang gitu loh. Hilang Betul, ditelan betul. bumi lah atau ditelan apalah. Alif yang tahu pokoknya. Nah, kamu kan sudah ngambil ini McFlu. Iya, Yang Pak. belum perpindahan panas, berarti kamu ngambil perpindahan panas semester depan. Berarti saya harus nempuh lagi, Pak. Iya, perpindahan panasnya saja. Perpindahan panasnya. Ya McFlu-nya ini hilang sudah. McFlu-nya sudah ada. Ngerti? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Udin. Ya, Baik. sama-sama. Sip, sip. Baik, terima kasih kepada Pak Udin dan Pak Edo. Ini selanjutnya ada penanya dari live streaming YouTube dari Saudara Hafri Evan. Mohon maaf tanya, apabila kita mau mengambil ekuivalensi teknik pengukuran, berarti mengikuti fisika dan praktikum fisika ya? Bagaimana, Pak? Mic-nya. Mic, Pak. Mic. Ya lali maneh, do. Bisa dimatikan, Pak. Ini ya alif iki. Nggak usah Dihidupkan terus dimatikan aja, sudah, Pak. Pak, mic-nya, Pak. Bukan terus, wis. Iya, Ya, Pak. dihidupkan terus aja, Pak. Ya, lift. Awas, Pak, lift. Nah, jadi intinya dia sudah ngambil teknik pengukuran atau belum? Sob, Bu Ratna, Mbak Ratna. Miki Mbak Ratna gantian mikmu lho. Iki gak kon kayak kopi iki lift Ratna iki lift. Sudah, Pak. Jadi mungkin pertanyaannya Evan ini, Pak, gini, Pak. Misal dia teknik pengukuran kan udah Angkatan berapa ngambil, dia? Pak. Angkatan berapa? 2018. Ya, gimana? Lah, kan teknik pengukuran kan dia udah ngambil, Pak. Lah, Ya. tapi dia itu ngulang. Misal dapat E gitu, Pak. Jadi dia harus ngulangnya itu fisika 2 sama praktikum fisika 2 gitu, Pak. Iya. Kan ini sudah nggak ada. Teknik pengukuran masa ngambil lagi? Kan nggak mungkin kamu ngambil lagi. Wong ini sudah nggak ada, terus kuliah apa kon? Otomatis. Otomatis kamu ngambil ini, fisika 2 dan praktikum fisika. Ya kan, akeh pertanyaan pasti kan? Pasti itu lift, pasti kon pusing kon lift. Oke tak kena kon lift. Aduh. Saya pernah mengalami nih ekivalensi ini. Rumit kon. Jadi ada yang perintil-perintil ya banyak. Soalnya kan terkait SKS. Mesti kan aduh opo pasti banyak yang mengeluh. Tapi ini tuntutan. Kamu kalau nggak diekivalensi, kalau nggak dirubah kurikulumnya, kita akan turun nggak jadi A. Kan kamu sendiri yang rugi. Cari kerja tambah sulit kalau nggak A.
Malah ini mau saya tingkatkan internasional. Semoga aja terakreditasi internasional. Alif nanti kalau kerja ke Amerika bisa nanti. Kan kurikulumnya sudah terstandar internasional. Ya, gitu Liv. Jadi nanti dia ya harus ngambil mata kuliah ini, fisika 2 dan praktikum fisika. Paham, Liv? Ngomong nang kancamu iku. Ya Pak, paham Pak. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Udin. Penanya selanjutnya dari Saudara Sofia Penny. Mungkin pertanyaannya bisa langsung ditanyakan. Cek, apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak, dengar. Benar, Mbak. Ya, kenalkan saya Sofia Penny dari angkatan 2019. Saya ingin menanyakan, kan kita angkatan 2019 udah masuki ke pembidangan KE, pembidangan. Lalu ketika saya melihat matkul pilihan ada beberapa matkul pilihan KE yang sudah ditempuh pada semester sebelumnya, yaitu pada mata kuliah wajib itu pompa kompresor, teknik pengeringan, dan teknologi pembakaran. Misalnya kalau saya masuk pembidangan KE ya misalnya, itu apakah 3 matkul tersebut sudah dapat dihitung ke matkul pilihan wajib di KE tersebut? Ya, sudah. Satu aja. Sudah itu aja, Pak. Ya. Jadi untuk mata kuliah pilihan itu kan 3 mata kuliah wajib, 2 bebas, ya. 3 wajib. Kamu kan sudah ngambil 3. Ya sudah, itu bisa dikategorikan 3 pilihan wajib. Nanti yang 2 pilihan itu terserah apa tetap di KE, nggak apa-apa. Mau ke misalnya ke manufaktur, nggak apa-apa, monggo silakan. Ya. Tapi yang 3 wajib kan sudah tutup buku. Tapi kalau mau nambah KE lagi, nggak apa-apa, silahkan, bebas. Jadi 3 pilihan wajib, yang 2 itu pilihan bebas. Ya, Mbak. Baik, berarti mungkin kalau semisal saya ambil KE ya Pak, berarti Ya. yang matkul pilihan wajib itu sudah dianggap saya sudah memenuhi ya Pak? Ya, nanti dikonversikan ke yang baru kan. Manajemen iya. energi kan tetap, energi surya tetap kan segitu terus. Nggak ada perubahan kok kalau energi mata kuliah pilihan. Oke Pak, baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Pak Udin dan Mbak Sofia. Selanjutnya penanya berikutnya dari Saudara Clarissa Putri. Langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri dari angkatan 2019, Pak. Kita kan dari semester 4 ke semester 5 ini mau ada pembidangan. Nah, untuk pembidangan itu sendiri kita dibebaskan untuk memilih atau tergantung nilai kita nanti di transkrip nilainya Alif, itu? anak buahmu, Alif. Alif nanti yang jawab ya, kalau pembidangan nanti ya. Sekarang ke masalah ekivalensi. Oh, siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk penanya selanjutnya dari Saudara Atalah Alif Nasution, mungkin bisa langsung saja. Ya, jadi saya bukan tanya sih sebenarnya, cuma memperjelas saja. Jadi untuk ini Pak, kan ada tadi kan di atas itu kan ada kalkulus 1 Pak, itu kan 2 SKS. Nah, sedangkan di yang baru kan ada kalkulus 1-nya kan 3 SKS. Itu berarti kalau udah lulus kalkulus 1, nggak usah nambah 1 SKS nggih Pak, benar nggih Pak? Langsung terkonversi nggih. Langsung konversi, berarti Ya. kalau dapat A kamu untung, kalau dapat C rugi. Ya benar Pak, kalau ngulang rugi. Udah sih itu aja, sama buat Clarissa ya, untuk pembidangan nanti ada sosialisasi lagi dari himpunan terkait pembidangan itu seperti apa. Tapi yang jelas seperti yang udah dijelaskan Pak Udin, ada 3 pilihan wajib, kemudian 2-nya bebas kayak gitu. Jadi kayak gitu sih intinya dari pembidangan nanti. Itu aja sih Pak, mungkin dari saya. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Denta Amru Abdillah, mungkin langsung saja.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denta Merabilah dari angkatan 2019, Pak. Itu kan di atas ada matkul teknologi informasi sama pemrograman komputer ya, Pak. Nah, misal yang teknologi informasi itu dapat A, sedangkan pemrograman komputernya dapat D. Itu berarti delta. Iya, Pak. Oh, apa? Delta, delta. Iya, dapat D. Delta. Ya. Berarti untuk ke teknologi informasi yang kurikulum 2020 itu misal kita mau ngulang, lihat hasil akhir dari ya gimana terus ya, hasil akhir dari gabungannya A sama D itu ya, Pak. Kalau ternyata nilainya masih mencukupi, berarti kan tidak usah ngulang ya, Pak. Misal hasilnya BC gitu. Sudah, itu aja. Distra, siapa sih? Denta, Pak. Ya. Ya. Karena kan 2015 sudah nggak ada, dikonversikan langsung ke teknologi informasi, berarti kamu A sama D bagi 2. Apa itu? Nggak tahu saya nanti. Nilainya kan ada di situ ya. BC, Pak. Ya, BC. Ya, betul Pak Edo. Jadi nanti di kurikulum 2015 kamu dapat BC. Kalau mau ngulang ya teknologi informasi aja kamu ulang lagi. Kan kamu pernah dapat A. Untuk ngulang lagi pasti kan dapat A lagi. Udah. Baik, Pak. Terima kasih kepada Pak Udin. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada pertanyaan, langsung saja di kolom chat ketik tanya. Langsung saja untuk penanya berikutnya dari Saudara Dika Duyanto. Dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Dika Duyanto, angkatan 2019. Permisi Pak, begini, saya kan mahasiswa yang mengikuti program MBKM, Pak, yang magang industri itu. Ya. Itu saya sudah mengambil rata-rata mata kuliah semester 6. Berarti bisa dibilang saya ini sudah menempuh mata kuliah yang sebelumnya ya Pak ya. Karena kan banyak yang terkonversi di semester 6 itu Pak. Ya. Ya, berarti terus saya tidak perlu mengambil mata kuliah sebelum-sebelumnya nggih Pak. Loh, nggak ngerti aku. Kamu pernah bukan gitu. Kamu contoh ngambil mata kuliah apa? Capstone Design. Mata kuliah apa wes? Capstone Design, Pak. Capstone Design. Di Capstone Design ini. Aduh, hilang wes. Yang warna hijau, Pak. Nah, ini. Ya, terus masalahnya. Berarti saya tidak perlu ngambil mata kuliah praktikum perancangan elemen mesin, Pak. Oh. Mau ngambil kamu? Ngambil di mana? Oh, nggak ada mata kuliahnya. Oh, hilang wes itu. Sudah hilang. Oh iya. Yang terbaru yang diakui. Oh begitu. Berarti sudah ya Pak ya. Ya. Oh cuma memastikan aja Pak. Barangkali ngulang lagi. Kamu golongan darah A ya. Kayak yang MBKM itu Pak, sudah kita sesuaikan Pak sama kurikulum yang baru. Jadi mereka nanti mungkin menambah yang memang belum ditempuh. Oke Pak Anton. Nah sepertinya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Udin. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Pak Udin. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa mesin yang lain, apabila ada pertanyaan, langsung saja ketik tanya di kolom chat. Gimana? Kalau sudah nggak ada lagi? Pak Udin mau... Ya. Oh, monggo. Mungkin ada tambahan dari Pak Anton, Pak Edo, Bu Intan, Bu Rey. Ya, mungkin ada tambahan, monggo, silakan. Nah, kemungkinan nanti pasti ada kesalahan ya dari mahasiswa. Pasti ada itu nanti. Jadi hemat saya nanti kalau misalkan yang ada bermasalah, yang dia utak-atik nggak ngisi abjadnya atau yang lainnya, nanti kita pending. Gitu Pak, karena itu nanti pasti memakan banyak waktu Pak. Istilahnya yang sudah ngantri ini sudah banyak, kalau kita nangani satu orang yang bermasalah, yang lainnya nggak akan selesai. Jadi mohon ini sosialisasi, mohon diperhatikan bahwasanya yang diisikan hanya abjadnya saja, nilainya saja. Setelah itu nanti
silakan konsultasi ke DPA untuk melakukan persetujuan. Bahwasanya ini loh mata kuliah saya yang sudah terkonversi. Jadi mahasiswa oke, DPA juga akan tahu. Kalau misalkan nanti ada permasalahan, ya otomatis kita pending dulu karena masih banyak ya, 400 itu lumayan kalau bagi saya. Itu aja Pak Udin, terima kasih. Oke, Pak Edo. Jadi nanti yang kalian utak-utik itu hanya sheet 2. Ini sheet 1 ya. Nggak usah disentuh ya, nggak usah diutak-atik. Sheet 2 ini yang ekivalensi, ini hanya nilai ya. Hanya nilai saja. Di si A, B, C, D itu aja ya. Lainnya jangan disentuh. Jadi kalian hanya menyentuh satu ini aja. Ya. Nanti lainnya otomatis akan terkonversikan di rekap ekivalensi. Nanti akan muncul di sini. Ya, belum ditempuh. Lah ini nanti yang akan kita jadi itu ya. Tolong dipahami. Makanya pentingnya sosialisasi di situ. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan setelah ini biar Mas Alip yang ngatasi. Ya. Gimana Mbak Ratna? Ada lagi tanyakan apa belum? Mungkin ada tambahan dari Pak Anton atau Bu Intan atau Bu Rey? Mohon maaf Pak, sebelumnya ini ada penanya berikutnya dari Saudara Handri Prastio. Mungkin pertanyaannya bisa langsung saja. Oke Pak, permisi Pak, izin bertanya. Saya Handri Prastio dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Seperti yang saya lihat tadi Pak G, katanya berapa? 2018 Pak. Ya. Oke, dari panjenengan kan kemarin ini katanya Excel-nya masih belum fix nih Pak. Nah, saya lihat tadi untuk mata kuliah pemrograman komputer itu tidak diekuivalensikan di yang 2020. Nah, itu apakah nilai yang sudah didapatkan itu hilang, Pak? Lapa? Begini, Pak. Kan semua yang praktikum, yang pemrograman komputer tadi itu sudah diambil. Ya. Nah, yang di Excel satunya tadi itu yang sebelah kanan pas ekuivalensi ke 2020 itu tidak ada mata kuliah yang bakal dikonversikan, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Nilainya apakah hilang atau gimana? Kamu belum ngambil teknologi informasi? Sudah, Pak. Teknologi informasi sudah ngambil? Nggih. Sama yang pemrograman sudah, nggih. Hei, halo? Nggih, Pak. Program komputer sudah ngambil? Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa ditunjukkan di yang Excel satunya tadi, Pak, yang di convert ekuivalensinya. Oh, enggak, itu belum. Nanti saya perbaiki. Oh nggih, Pak. Belum. Ya, maksud saya yang ini itu, aja, Pak, yang saya tanyakan, Pak. Enggak hilang. Itu masih ada. Nanti di sebelah kiri itu kan punya kamu 2015. Enggak hilang itu. Tetap ada. Maksud aku juga enggak paham maksudmu hilang itu. Ini ya. Ini masih belum ini ada kesalahan karena ada beberapa dosen yang minta ada perbaikan gitu loh. Contohnya ini kan karena ini kan kosong gitu. Masa harus muncul. Nah, di sini tuh nggak akan hilang. Ini intinya ini nggak diumek. Kamu jangan ngutik ini ya. Oke, Pak. Kamu hanya ngutik nilai. Nanti akan otomatis muncul di sebelah kanan nilainya ya. Itu aja. Jadi yang ini kamu hanya bertanya bagaimana cara ngisinya. Jangan bertanya mata kuliah ini konversikan kemana, jangan. Karena yang bertanya hanya ngisinya saja. Karena ini otomatis, ini program. Kalau kalian ganti nanti kacau ini. Nanti kalau kacau ya sudah saya nggak tanggung jawab. Oke, Alif semua yang tanggung jawab.
Ini kacau nanti programnya utak-atik mana. Yang jelas nggak usah kamu utak-atik ya. Ini apa adanya. Jadi hanya nilai yang kamu ganti. Sisanya serahkan ke komputer kamu. Nanti otomatis akan pindah ke sebelah kanan. Ngerti? Gitu, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Udin. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rahmatullah Febrio, langsung saja untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari Angkatan Teknik Mesin 2019. Saya mau tanya, Pak. Kan saya sudah nempuh fisika di kurikulum 2015. Nanti terkonversinya di kurikulum 2020 itu fisika sama praktikum fisika 1 ya, Pak? Apa? Ini fisika. Halo. Ya, Apa Pak. namamu? Rahmatullah. Rahmat. Fisika Ya, ini Rahmat. maksudnya. Ya, Pak. Halo. Ya, fisika nanti terkonversinya. Rahmat. Fisika nanti otomatis ke fisika 1 dan praktikum. Kamu untung 2 SKS. Ya. Ya, Kalau nilainya A, kamu untung, nilai C rugi. ya, Pak. Siap. Ya, itu Oke. saja, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk penanya terakhir dari Saudara Helmi Ardiawan, untuk pertanyaannya langsung saja. Permisi Pak Udin. Ya. Saya Helmi dari angkatan 2018 Pak, izin tanya lagi. Ya. Tadi untuk prosesnya ekivalensi Pak, yang pertama kan minta transkrip nilai ke Bu Halimah Pak, lalu ngisi Excel. Pertanyaan saya Pak, apakah harus minta ke Bu Halimah Pak? Sedangkan di aplikasi Sister itu ada transkrip nilai Pak. Transkrip nilai full ada. Bukan KHS per semester. Coba. Yang full Pak, bantu jawab. Oh, ada full. Ada, Jadi nggak ya. perlu kembali, Mak. Di web Pak. Hah? Ada, Pak, di web. Oh gitu, ada langsung. Nggak ada Pak. Mungkin ada, Pak, yang versi web itu komplit sepertinya. Tapi mohon diingat aja ya, nanti kalau misalkan adik-adik menemui 2 mata kuliah double ya, itu silakan ke Bu Halimah dulu ya untuk menghapusnya. Siapa tahu ada yang double, yang sudah dapat jelek, kemudian diulang lagi, kan itu masih terekod 2. Nah, itu harus dihapus itu ya, salah satunya. Ya, yang terupdate, yang paling baru atau yang paling baru sepertinya. Itu ke Bu Halimah dulu. Boleh pakai yang versi web, silakan. Ya, sampun Pak. Ya, Iya, makasih Pak Edo. Pak Edo, Pak Udin. Iya. Seringnya gitu anak-anak ada nilai yang double karena mereka ngulang itu harus ke Bu Halimah dulu, betul kata Pak Edo. Oke, Bu Intan. Oke, Pak. Jadi kalau bisa ke Mbak Lima lah. Mbak Lima siap kok membantu. Sudah saya WA. Seminggu, ada waktu 1 minggu untuk membenar. Takutnya begini, nanti ternyata setelah kamu cek mata kuliahnya bermasalah, nanti ekivalensinya molor. Jadi dalam arti begini, kita sepakat ya, Alif on, Alif. Ya Pak, ya Pak. Alif, kita sepakat tidak nunggu ya Alif ya. Ya. Dikasih batas waktu ya, seminggu ya, sampai tanggal berapa? Pokoknya Sampai tanggal 12. Kok 12 sih? Kita mulai 12 sampai 16 Juli ya, Liv ya? Ya. Liv. Berarti tanggal berapa, Pak? Mulai tanggal 12, Liv. 12 Oke. Juli sampai 16. Oke. Ya. Nah, nanti tanggal 16 itu terakhir. Kalau 16 belum selesai, nggak kita tunggu ya, kita tinggal ya. Oke, gini Pak. Ya, Liv Siap, ya? Pak. Ya, nanti Sepakat saya ya? bantu awasi juga, Pak. Dari mahasiswanya, siapa aja yang belum, siapa aja yang sudah gitu, Pak. Ya.
Jadi intinya kita tidak menunggu. Kalau kita nunggu satu, kasihan yang lain ya. Karena ini kita biasanya SK itu satu paket. 400 mahasiswa satu SK gitu. Langsung kita kirim ke PTTI, langsung diganti KB. Kalau masih nunggu satu, dua orang, kasihan yang lain. Nggak KRS-an nanti, buyar nanti. Oke, gitu ya. Sepakat ya, Liv ya? Ya Pak, sepakat Pak. Liv, kamu punya listnya semua angkatan? Sama yang Belum aktif? Pak, nanti rencana mau ngedata dulu saya Pak, yang Oh, ya aktif wes. berapa aja kayak gitu. Kalau biar cepat ya minta ke kemahasiswaan bisa. Oh ya, Data yang terima aktif. kasih Pak sarannya Pak. Oh, Oh ya, sama itu Pak Udin, 12 ke 16 itu nggak kemepetan dah Pak? 4 hari itu Pak. Lo enggak. 5 toh, lo apa sih? Cepet, Liv. 5 toh. Kalau Oh ini iya. dia cuman masukkan cuma itu ngisi. cepet, Liv. Gak ada masalah sebenarnya. 1 hari, 2 hari cepat selesai kok. Cuman masukkan aja nilai. Gini Pak, siapa? Ya, Liv, tinggal masukkan nilai, Liv. Paling nggak sampai 1 jam, mari, Liv. Ya Pak. Kan software-nya sudah ada, transkripnya sudah ada, kan sudah tahu dia nilainya apa. Cuma dia mau ngerjakan apa enggak itu loh. Nah, itu. Yang lama lagi, yang nggak ikut sosialisasi sih nanya-nanya. Belum. Makanya kan. Itu yang paling lama. Makanya saya tadi loh, kok cuma 100. Nanti iki ruwet iki. Soalnya kan banyak yang nggak terima. Loh, saya program komputer. Iya. Iya. Tak sediain streaming Nanti. YouTube ya padahal. Nah, itu. Nah, untungnya itu ada live streaming YouTube-nya, bisa dilihat nanti, Liv. Tak pikir Ya, maksud kau 500. Iya, ini di save juga kok Pak rekamannya Pak. Ya. Yang molor nanti yang bertanya pasti. Kalau kerjakannya cepet. Paling nggak sampai setengah jam, mari, Liv. Tapi kalau bertanya itu, misalnya, loh saya dapat nilai ini, aduh gimana ini, kan gitu. Maksudnya kan dia kan menolak pasti kan. Waduh kok jadi begini. Nah itu yang lama. Ya, Liv. Gini. Gimana Mbak Ratna? Nggih, Pak. Terima kasih untuk Pak Udin dan para Bapak dan Bapak Ibu dosen lainnya. Sampailah kita pada acara terakhir. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar sebagaimana mestinya. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum acara saya akhiri, saya selaku perwakilan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Serta jangan lupa mengisi absensi di kolom chat melalui link yang sudah dibagikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk absensi boleh ditunggu sebentar. Saya. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak. Ya weh, semoga sukses ya, Para Liv. Bapak Ibu Ya, dosen. amin. Ya weh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa mengisi absensi. Link sudah tertera di kolom chat. Terima kasih.
Bagi yang sudah mengisi absensi boleh meninggalkan room. Terima kasih.